Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 29 akan menjelaskan tentang modul 7 Praktikum Perancangan Teknik Industri dengan judul Estimasi Biaya Produksi. Materi pembahasan dari modul estimasi biaya produksi antara lain yang pertama struktur organisasi, yang kedua perhitungan upah, yang ketiga perhitungan imbalan, yang keempat klasifikasi biaya, yang kelima biaya penyusutan dan reparasi, yang keenam HPP dan HPPN, yang ketujuh titik impas, dan yang terakhir adalah laba rugi. Yang pertama, kita akan bahas tentang struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan sistem hubungan antar posisi kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Dikutip dari Robbins tahun 1996. Ini merupakan bentuk struktur organisasi yang dibuat oleh kelompok 29 pada modul 7 estimasi biaya produksi. Yang mana struktur organisasi paling tinggi adalah direktur, dibantu oleh seorang sekretaris, dan dibagi menjadi 4 divisi, yaitu divisi produksi, sales, finance, dan inventory. Yang mana tiap-tiap divisi dipimpin oleh seorang manajer, dan manajer tersebut dibantu oleh beberapa staf. Untuk production manager dibantu oleh 4 orang staf, sales manager dibantu oleh 2 orang staf, finance manager dibantu oleh 2 orang staf, inventory manager dibantu oleh 2 orang staf. Selanjutnya adalah metode penentuan upah. Metode upah dapat diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh para pengusaha dengan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja. Dikutip dari Sukirno tahun 2013. Ada 4 metode penentuan upah. Yang pertama adalah metode peringkat, yang kedua metode klasifikasi, yang ketiga metode perbandingan faktor, dan yang keempat adalah metode sistem angka. Yang pertama adalah metode peringkat. Metode peringkat adalah metode yang mengurutkan suatu pekerjaan menurut tingkat kepentingannya dengan cara mempelajari informasi analisis jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar untuk kerja. Kemudian secara subjektif menentukan pekerjaan mana yang lebih penting. Dikutip dari Rahmawati tahun 2008. Ini adalah tabel dari penentuan upah dengan metode peringkat. Didapatkan total upah sebanyak atau sebesar 69 juta rupiah untuk metode peringkat. Lanjut ke metode kedua, yaitu metode klasifikasi. Metode klasifikasi merupakan metode yang menetapkan suatu pekerjaan dalam klasifikasi atau kategori tertentu yang disebut kelas jika berisi jabatan yang sama, dan tingkatan jika pekerjaannya berbeda dan kesulitannya sama. Dikutip dari Rahmawati tahun 2008. Ini adalah merupakan tabel hasil perhitungan upah dengan metode klasifikasi. Didapatkan total upah sebesar 85 juta rupiah. Selanjutnya adalah metode perbandingan faktor. Metode perbandingan faktor adalah metode yang membandingkan beberapa faktor dalam pekerjaan yang dapat dikompensasi. Misalnya, beberapa pekerjaan kunci dibandingkan dengan beberapa faktor yang dapat dikompensasi, seperti tanggung jawab, keahlian, usaha, dan kondisi kerja. Dikutip dari Rahmawati tahun 2008. Berikut ini merupakan tabel hasil penentuan upah dengan metode perbandingan faktor. Didapatkan total upah sebesar 66 juta rupiah dengan metode perbandingan faktor. Selanjutnya adalah metode sistem angka. Metode ini merupakan metode penilaian yang bersifat analitis, di mana jabatan-jabatan dinilai menurut sejumlah faktor secara terperinci dengan nilai dari masing-masing jabatan yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dikutip dari Purba dan kawan-kawan tahun 2018. Berikut ini merupakan tabel hasil penentuan upah dengan metode sistem angka. Didapatkan total upah sebesar Rp55.500.000, dan ini merupakan upah terkecil dari keseluruhan metode. Nah, artinya metode sistem angka merupakan metode terpilih untuk penentuan upah. Untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Hilal. Pada Hilal disilahkan. Baik, terima kasih Niki.
Selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan imbalan. Imbalan atau tunjangan adalah sesuatu yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja yang diatur berkaitan dengan pekerjaan, di mana imbalan ini adalah pemberian yang diberikan di luar gaji yang telah diterima sebelumnya. Imbalan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu imbalan tetap dan imbalan tidak tetap. Di antaranya ada imbalan jaminan pensiun, ada imbalan jaminan kematian, imbalan jaminan kecelakaan, imbalan kesehatan, imbalan transportasi, dan imbalan makan. Dan imbalan-imbalan ini dapat berbeda-beda berdasarkan perusahaan yang ada, di mana perusahaan dapat menetapkan tambahan imbalan yang lainnya yang dapat diberikan kepada pekerjanya. Pada perusahaan yang ada pada modul yang kami buat ini, terdapat beberapa jabatan. Untuk direktur, mereka mendapatkan orang yang berada pada jabatan direktur mendapatkan imbalan jaminan kecelakaan sebesar 16.000, imbalan jaminan kematian sebesar 24.000, imbalan jaminan pensiun sebesar 160.000, imbalan kesehatan 400.000, imbalan transportasi 264.000, dan imbalan makan 220.000. Dan nilai-nilai lainnya dapat dilihat pada tabel. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya adalah proses pengelompokan atau pengklasifikasian dari seluruh biaya secara ringkas dan teratur agar penjelasannya diberikan lebih akurat dan bermanfaat. Yang pertama ada biaya direct material atau biaya material langsung, bahan baku langsung yang ada pada sebuah produk yang dibuat. Di antaranya seperti besi bengkok lubang 5, besi bengkok lubang 7, besi bengkok lubang 9, dan yang lain-lainnya seperti yang terlihat pada tabel di dalam slide kami, di mana biaya-biayanya tersebut untuk harga per unit totalnya adalah 3.648.064 rupiah, dan biaya produk A per unit adalah 8.166,62 rupiah. Untuk biaya B per unit adalah 7.864,21 rupiah. Untuk biaya produk A per bulan adalah 16.071.917,24 rupiah, dan biaya total untuk produk B per bulan adalah 16.286.788,47 rupiah. Next. Nah, selain biaya direct material atau bahan baku langsung, juga ada yang disebut dengan indirect material atau biaya bahan baku tidak langsung. Di mana bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang tidak terlihat langsung pada produk, tidak bisa ditelusuri langsung pada produk. Di antaranya adalah kotak kemasan mainan, lalu plastik pembungkusnya, sekrup panjang, sekrup pendek, sekrup sedang, dan mur. Untuk total pada produk A adalah Rp12.981, untuk produk B Rp12.654, dan total keseluruhannya adalah Rp25.634. Selanjutnya adalah biaya direct labor atau biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung berkaitan dengan produksi, yang dimana pada perusahaan yang kami buat pada model adalah hanya ada satu, yaitu karyawan produksi saja, dengan jumlah 4 orang, dengan biaya per orang adalah 3.709.000, sehingga total biayanya adalah 14.836.000. Lalu biaya indirect labor atau biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak langsung ikut dalam kegiatan produksi, yaitu dengan total biayanya adalah Rp54.183.000. Next. Biaya selanjutnya adalah biaya aset, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan aset. Dan ini adalah mesin bor tangan, lemari, alat bantu, kotak penyimpanan, dan aset lainnya yang ada pada slide
yang dapat dilihat pada slide. Dengan total biaya yang dikeluarkan adalah 96.960.000 sesuai dengan jumlah kebutuhan dan berapa seluruh aset yang dimiliki. Selanjutnya adalah biaya administrasi, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dengan jumlah yang sama setiap satuan waktu yang telah dibuat. Bukan hanya satuan waktu, juga ada satuan lainnya tergantung pada biaya apa yang dikeluarkan. Seperti contohnya pada listrik, itu per satuan KWH-nya itu harganya adalah Rp1.352 dengan kebutuhan 1.300 kWh setiap bulannya. Maka totalnya adalah Rp1.757.600. Dan begitu seterusnya sampai seluruh biaya administrasi itu dengan total biaya per bulan adalah Rp21.058.267. Next. Oke, selanjutnya adalah biaya penyusutan dan reparasi. Biaya penyusutan merupakan berkurangnya suatu aset atau mulai mengalami keusangan pada suatu aset. Nah, tadi kan kita adanya biaya aset. Nah, pada aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, aset tersebut akan mengalami pengurangan nilainya atau pengurangan nilai dari apa yang dimiliki oleh aset tersebut, di mana bisa dikatakan telah menjadi usang. Di mana di sini ini adalah kita menghitung nilai residu dengan rumus total harga dibagi dengan umur ekonomis dari aset tersebut yang biasanya diketahui secara umum. Lalu biaya penyusutannya adalah harga awal dikurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomis yang diketahui tadi. Dapat contohkan pada salah satu aset, yaitu mesin bor tangan dengan kebutuhan 3 buah mesin bor tangan dengan harga awalnya Rp400.000, di mana diperkirakan umur ekonomis dari mesin bor tangan adalah 8 tahun, sehingga didapatkan nilai residunya Rp50.000. Penyusutan per tahunnya adalah Rp43.050. Penyusutan per bulannya adalah Rp3.646. Dan total penyusutan yang dimiliki oleh mesin bor tangan adalah Rp10.938. Begitu seterusnya sampai seluruh aset, sehingga didapatkan biaya penyusutan dan reparasi adalah Rp868.834. Selanjutnya akan dibahas oleh Hikmah. Baik, selanjutnya berkaitan dengan harga pokok produksi. Nah, terkait dengan harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu merupakan total seluruh jumlah produksi biaya barang-barang yang telah diselesaikan, dikerjakan, kemudian ditransfer ke dalam kesediaan barang selama sebulan kejadian. Nah, di sini untuk perhitungan harga pokok produksi dengan metode ABC atau Activity Based Cost itu dilakukan dengan menjumlahkan nilai biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, mungkin boleh dilanjut. Next slide. Selanjutnya berkaitan dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang akan dijual. Nah, di sini untuk harga pokok penjualan itu dipengaruhi oleh persentase keuntungan. Untuk persentase keuntungan ini digunakan itu sebesar 20%. Nah, untuk menentukan harga pokok produksi itu langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan level aktivitas. Nah, penentuan dengan level aktivitas itu dengan mengelompokkan biaya dengan beberapa aktivitas yang dimana itu di sini terdapat beberapa tipe aktivitas. Yang pertama itu ada level aktivitas unit, batch, dan fasilitas. Untuk unit itu terdiri listrik dan indirect material, kemudian batch ada tenaga kerja tidak langsung, fasilitas terdiri atas administrasi, penyusutan, reparasi, aset, dan air. Nah, di sini terdapat cost drivernya itu dalam satuan KWH, target produksi berupa unit, jumlah tenaga kerja, jumlah jam kerja, dan jumlah meter perseginya. Nah,
Setelah dilakukan, selanjutnya itu melakukan penentuan pull rate dan cost pull. Nah, di sini dapat kita lihat pada layar itu berkaitan dengan pull rate dan cost pull. Nah, di sini pull rate-nya itu terdiri atas 5 pull rate, yang dimana itu ada pull rate 1, pull rate 2, pull rate 3, dan pull rate 4, dan pull rate 5. Nah, di sini di mana itu dilakukan pengklasifikasian berdasarkan level aktivitas, unit, batch, dan fasilitas. Dapat kita lihat di sini pull rate 1 itu terdapat elemen BOP-nya tuh ada listrik, pull rate 2 ada indirect material, kemudian pull rate 3 itu ada indirect labor, pull rate 4 ada administrasi, penyusutan, aset, reparasi, dan yang terakhir pull rate yang kelima itu ada elemen BOP-nya itu ada air. Nah, masing-masing misalkan kita melakukan perhitungan pada pull rate 1 berkaitan dengan elemen BOP listrik. Untuk menentukan cost drivernya, untuk menentukan pull rate cost-nya itu kita melakukan di sini terdapat biaya dari listrik selama 1 bulan. Di mana untuk cost drivernya itu 1.300 kWh. Di sini didapatkan dari jumlah biayanya itu dibagi dengan cost driver sehingga didapatkan per kWh-nya itu sebesar Rp1.352. Begitu juga dengan pull rate hingga pull rate kelima. Selanjutnya, setelah dilakukan pengklasifikasi pull rate itu, selanjutnya melakukan perhitungan BOP atau biaya overhead pabrik untuk setiap produk yang dimana dapat dilihat pada layar. Nah, di sini untuk penentuan BOP, biaya overhead pabrik untuk produk A dan produk B, di sini untuk biaya overhead pabrik untuk produk A itu didapatkan dari setelah kita mendapatkan rate dan cost drivernya itu lalu kita kalikan untuk setiap produknya itu didapatkan biaya. Nah, biaya tersebut itu merupakan biaya overhead pabrik untuk setiap produk. Nah, di sini terdapat pada produk A itu di mana contohnya itu di sini ada cost driver pada pull rate 1 tuh sebesar 637, pull rate-nya Rp1.352. Sehingga biaya untuk pull rate 1 adalah Rp861.224. Perhitungan ini dilakukan hingga pull rate kelima sehingga didapatkan untuk BOP pada produk A itu 110.625.295 rupiah. Hal ini juga berlaku untuk produk B sehingga didapatkan jumlah biaya pada produk B yaitu sebesar 115.297.805 rupiah. Setelah menentukan biaya overhead pabrik, selanjutnya kita nilai B dan HPN pada produk B. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan HPP, HPP merupakan penjumlahan antara biaya bahan baku langsung dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Di mana untuk penjumlahan nilai tersebut itu dapat dilihat pada layar, yang mana untuk biayanya itu ada pada produk A atau produk 1 itu ada 16 juta, kemudian untuk direct labor-nya ada 14 juta, biaya overhead pabrik ada 110.625 rupiah, kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan HPP per bulannya itu sebesar 141.533.212 rupiah. Nah, selanjutnya menentukan HPPN. Untuk menentukan HPPN itu kita harus menetapkan persentase keuntungan yang ingin dicapai. Untuk persentase keuntungan pada modul 7 ini kami menetapkan sebesar 20% sehingga didapatkan HPPN per bulannya itu sebesar 169.839.854 rupiah. Setelah dilakukan perhitungan tersebut selama 1 bulan, lalu kita menghitung harga pokok produksi untuk per unitnya. Hal ini didapatkan dengan mengkalkulasikan antara harga pokok penjualan selama per bulan itu dibagi dengan jumlah produksi yang dapat dihasilkan selama 1 bulan sehingga didapatkan HPP per unitnya Rp71.554 dan HPP-nya Rp82.009. Hal ini juga berlaku untuk produk B sehingga didapatkan HPP per unitnya Rp74.025, HPP per unitnya Rp84.841. Baiklah, selanjutnya berkaitan dengan titik impas atau break even point, yang dimana merupakan keadaan yang dimana perusahaan tidak mengalami
keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Keadaan ini disebut dengan break even point, di mana perusahaan itu dalam keadaan pulang modal atau dia tidak mengalami pulang modal atau tidak mengalami kerugian ataupun laba sama sekali. Nah, di sini untuk perhitungan BEP ini membutuhkan elemen fixed cost, variable cost, sehingga didapatkan pada layar itu untuk menghitung BEP per unitnya itu didapatkan dari elemen yang telah didapatkan sebelumnya. Untuk perhitungan BP unit itu didapatkan dari fixed cost dibagi dengan HPP dikurang dengan variable cost. Nah, perhitungan ini didapatkan untuk produk A sebesar 737 unit. Kemudian untuk perhitungan BP rupiah itu didapatkan dari fixed cost dibagi dengan 1 dikurang fixed cost bagi dengan HPP-nya. Sehingga untuk BP rupiah itu sebesar Rp60.470.357. Hal ini juga berlaku untuk perhitungan produk 2 atau produk B. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan tabel unitnya ini. Di sini dapat kita lihat pada BP unit pada keadaan ketika perusahaan itu menjual sebanyak 737 unit, maka keadaannya itu perusahaan akan menerima pendapatan sebesar 60 juta dan mengeluarkan biaya sebesar 60 juta. Nah, dalam keadaan ini perusahaan di mana kita lihat kita ketahui itu tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan, sehingga total revenue dikurang total cost-nya itu bernilai 0. Nah, di sini dapat kita lihat hubungan antar grafiknya itu, grafik antara total cost dengan total revenue itu dalam keadaan BIP itu berada pada titik temu antara dua garis tersebut, yang dimana titik temu kedua grafik tersebut merupakan nilai dari BEP. Nah, sedangkan untuk produk BEP produk B itu dalam keadaan unit BEP-nya itu terjadi ketika menjual sebanyak 726 unit, dan untuk grafik BEP-nya itu dapat kita lihat itu juga berpotongan dalam keadaan perusahaan menjual sebanyak 726 unit. Selanjutnya itu berkaitan dengan laba rugi. Nah, bagian ini merupakan bagian terakhir dari estimasi biaya produksi, yang dimana laba merupakan selisih pendapatan atau hasil penjualan dengan beban atau total biaya. Nah, di sini perhitungan laba rugi untuk perusahaan untuk produk A dan produk B itu dapat kita lihat pada layar, yang dimana untuk perhitungan laba ruginya itu didapatkan dari harga pokok penjualan dikurang dengan harga pokok produksi. Nah, di sini untuk laba rugi per bulannya itu didapatkan yaitu Rp161.392.966 dikurang dengan Rp140.817.675, sehingga didapatkan untuk produk A labanya itu sebesar Rp20.575.291. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan produk B, perhitungan juga dilakukan dengan hal yang sama, itu menentukan elemen HPP dan HPP per bulannya itu, sehingga didapatkan untuk laba per bulannya itu sebesar Rp22.399.834. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 29 tentang modul 7. Mungkin bisa disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.